Coba gini aja lah, tidak hanya pendeta Ezra Soru, pendeta seluruh dunia. Yesus, kalau memang itu terbukti bahwa Yesus itu betul-betul mati disalib, sekarang saya tanya, manakah yang benar? Yesus itu disalib pada pukul 9 pagi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Markus pasal 15 ayat 25, ataukah Yesus itu disalib setelah jam atau setelah pukul 12 siang. Menurut Yohanes pasal 19 ayat 14 sampai ayat 16. Coba pendeta Srosoru sama pendeta Budi Asali. Ya, pendeta Srosoru pendeta Budi Asali kemarin kan tanyakan. Kalau bisa jawab dapat hadiah. Oh ya, kalau bisa jawab dapat hadiah mobil BMW. BMW ya? BMW yang dulu kan? Ya, masih ada. Sekarang kami bawa kok mobil BMW-nya sudah ada. Ya, kami bawa di Jawa Timur. Ya, sekarang saya di Malang, ya mobilnya ada di Malang kan? Iya. Ya, silakan. Bahkan tidak hanya Bapak Pendeta Budi Asali dan Bapak Pendeta Ezra Soru, semua pendeta. Ayo cepet-cepetan siapa yang bisa jawab. Nah, saya punya beberapa respons apologetik untuk pertanyaan tersebut. Apakah ada kontradiksi terkait dengan jam pemisahan itu? Dan apakah kontradiksi detail ini membuktikan bahwa Yesus tidak disalib? Itu kan dua pertanyaan yang berbeda. Yang harus dipilah, tapi sayangnya Ustadz Masud tidak cukup mengerti tentang perbedaan isu-isu itu, sehingga dia blender menjadi satu pertanyaan tunggal di dalam tayangan tadi ya. Contoh, tanggal 14 atau tanggal 15 April tahun 1912, kapal Titanic, terkenal ya, ada filmnya dan itu masih dibicarakan all over ya, di mana-mana sampai dengan sekarang. Itu diterima sebagai fakta sejarah dan tidak ada yang menggugat itu, tidak ada alasan untuk menggugat itu. Tanggal 14-15 April 1912, kapal Titanic itu tenggelam. Dan tenggelam, gambaran besar dari peristiwa tenggelamnya Titanic adalah menabrak gunung es di perairan atau di Samudra Atlantik. Nah, menariknya itu begini, para saksi mata yang ditanya kesaksian mereka, orang-orang yang survive dari peristiwa itu, kemudian ditanya bagaimana persisnya kapal itu tenggelam. Saudara, you bisa cari sekarang di internet, itu ada dua kelompok kesaksian. Sama-sama saksi mata, orang-orang yang benar-benar ada di dalam, naik ke atas kapal itu dan mengalami peristiwa horor, peristiwa mengerikan, tragis yang terjadi pada tanggal 14 atau 15 April tahun 1912, tenggelamnya kapal Titanic. Ada dua kesaksian sejarah dari para saksi mata di atas kapal yang sama, peristiwa yang sama, berbicara tentang bagaimana kapal itu tenggelam. Kelompok yang pertama mengatakan ketika kapal itu menabrak gunung es itu, kapal itu tenggelam secara utuh karena lambung kapal itu bolong, kemudian tenggelam secara utuh ke dasar laut Atlantik. Kelompok yang kedua mengatakan oh tidak, ketika kapal itu menabrak gunung es itu, kapal itu patah menjadi dua, kemudian kapal itu tenggelam ke dasar Samudra Atlantik. Sekarang pertanyaan, apakah karena ada kontradiksi, atau kita pakai istilah akademik yang lebih netral ya, apakah karena ada diskrepansi itu, maka kapal Titanic tidak pernah tenggelam pada tanggal 14 atau 15 April tahun 1912? Dan orang tidak berkesimpulan begitu. Tidak ada satupun sejarawan yang kompeten, yang kredibel, yang handal, yang berkesimpulan bahwa oh karena dua kelompok saksi mata itu memberikan testimoni yang saling bersitegang, yang saling bertentangan, maka Titanic tidak pernah tenggelam. Kan itu kegilaan, kesimpulan yang gila. Satu contoh lagi, saudara bisa lihat garis besarnya ada di screen sekarang. Pembunuhan Julius Caesar, Kaisar Julius Caesar, tanggal 15 April tahun 44 sebelum Masehi. Menurut para sejarawan kuno sepakat bahwa Julius Caesar dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi oleh sekelompok senator yang berkonspirasi untuk membunuh kaisar tersebut. Misalnya Suetonius, dia seorang sejarawan Romawi. Suetonius mengatakan Julius Caesar ditusuk sebanyak 23 kali yang menyebabkan dia mati, terbunuh pada peristiwa itu. Sumber sejarah kuno yang lain mengatakan no, bukan 23 kali, tapi hanya satu kali ditusuk. Kemudian tusukan itu mengakibatkan kematian Julius Caesar. Sekarang saya tanya, tolong carikan bagi saya satu saja sejarawan Yunani Romawi, sejarawan kuno, baik pada era kuno maupun pada era modern saat ini, yang berkesimpulan bahwa oh karena
kesaksian detail sejarah mengenai jumlah tikaman pada tubuh Julius Caesar itu berkontradiksi. Ada satu sumber mengatakan 23 kali, ada satu sumber mengatakan cuma 1 kali. Maka Julius Caesar tidak pernah dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi. Tidak ada sejarawan yang berkesimpulan begitu. Begitu juga dengan penyaliban Yesus. Markus pasal 15 ayat 25 menggunakan kata hora trite di dalam bahasa Yunani, yang secara literal berarti jam ketiga, the third hour, ya, jam ketiga. Kemudian Yohanes menggunakan kata hora ekte, jam ke-6, the sixth hour, dan itu muncul di dalam banyak terjemahan berbahasa Inggris. Terjemahan berbahasa Indonesia, jam ke-12 itu sudah merupakan tafsiran. Menurut para penerjemah LAI, mereka mengekuivalensi, memparalelkan jam ke-6 itu dengan jam ke-12. Jadi kalaupun kita nanti memberikan pendapat yang tidak konsisten dengan jam 12, tidak berarti Alkitab salah. Itu hanya berarti para penerjemah itu tidak akurat. Dan itu biasa terjadi di dalam dunia literatur. Markus dan Yohanes menggunakan sistem perhitungan waktu yang berbeda untuk aspek yang berbeda. Jadi bukan aspek yang sama terkait penyaliban Yesus. Mari kita buktikan. Saudara, Markus menggunakan sistem perhitungan waktu Yahudi, di mana perhitungan waktu itu dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Jadi di dalam sistem perhitungan waktu Yahudi yang dimulai dari jam, jadi perhitungannya 12 jam, ya. Mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Itu 12 jam. Kemudian nanti dari jam 6 sore ke jam 6 pagi 12 jam lagi. Jadi perhitungan waktunya itu starting point-nya itu di jam 6 pagi. Nah, kalau starting point-nya jam 6 pagi, maka jam ketiga itu jam berapa? Menurut perhitungan waktu kita. Kalau kita mau paralelkan dengan sistem perhitungan waktu yang sekarang kita gunakan. Ya, jam 9. Itulah sebabnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan jam 9 atau jam ke-9. Meskipun di dalam bahasa Yunaninya tertulis di situ hora trite, jam ketiga, the third hour, jam ketiga. Sekarang kita pindah ke Yohanes. Yohanes tidak menggunakan sistem perhitungan waktu Yahudi. Yohanes menggunakan sistem perhitungan waktu Romawi. Romawi menghitung jam pertama itu bukan di jam 6 paginya kita. Dia hitung jam pertama itu di jam 12 malam. Di jam 12 malamnya kita. Jadi jam pertamanya Romawi itu adalah jam 12 malamnya kita. Artinya menurut Yohanes, jam ke-6, ingat di dalam naskah bahasa Yunaninya, Yohanes menggunakan kata hora ekte, the sixth hour, jam ke-6. Nah, jam ke-6-nya Yohanes, kalau menggunakan sistem perhitungan Romawi, maka jam ke-6-nya Yohanes adalah jam 6 pagi. Nah, sekarang you mulai pikir, oke, jam 6 pagi. Kalau begitu menurut Yohanes Yesus disalibkan mati jam 6 pagi. Salah. You tidak baca Yohanes baik-baik. Yohanes tidak mengatakan bahwa Yesus disalibkan pada jam 6. Jam ke-6. Yohanes tidak bilang begitu loh. Yohanes mengatakan pada kira-kira jam ke-6 Yesus diserahkan untuk disalibkan. Jadi bukan disalibkan pada jam ke-6, tapi diserahkan untuk disalibkan. Artinya putusan hukuman mati melalui penyaliban dilakukan pada jam ke-6, yaitu jam 6 pagi. Di jam ke-6 dia diserahkan, diputuskan untuk hukuman mati. Kemudian ada prosesi menuju ke Golgota, jalan pikul salib menuju ke Golgota. Sepanjang perjalanan masih jatuh bangun karena dipukul, dicambuk, diludahi, diolok, dan lain sebagainya. Sampai di Golgota, kemudian disalibkan. Lalu Markus bilang dia disalibkan pada jam 9 atau pada jam ketiga. Kontradiksinya di mana? Tidak ada kontradiksi di situ. Justru itu konsisten loh Ustadz Masud. Yohanes tidak bicara tentang jam penyaliban. Yohanes bicara tentang jam di mana Yesus dijatuhi putusan eksekusi mati melalui penyaliban.